Selamat datang di Hitam Putih Broadcast, sebuah perjalanan menyingkap tabir sejarah Maluku. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Hitam Putih. Saya Angga Maulana Wijaya. Nah, dan saya Arya Rifki Maulana. Di sini kita akan membahas salah satu kearifan lokal di sektor maritim, yaitu di wilayah Nusantara bagian timur ya, Angga? Ya. Iya. Nah, di sini kita ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke Maluku. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang kapal kora-kora yang menjadi sejarah, simbol untuk masyarakat Maluku itu sendiri. Yap, betul sekali. Nah, mungkin langsung saja stay di situ karena kita akan mengupas lebih dalam mengenai kapal kora-kora ini. Nah, kita tahu sendiri ya, kemaritiman atau maritim itu melekat sekali dengan laut. Nah, kan apalagi Maluku ya, di Maluku itu lautnya luas dan juga di lautan itu ada banyak pulau-pulau, dan juga di Maluku pun sejak dulu menjadi bagian, lautnya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu dalam kehidupan bermasyarakat Maluku. Ya, betul sekali Angga. Jadi Laut Maluku ini juga bukan cuma tempat transportasi, tapi juga untuk ruang sosial, ruang budaya, hingga ruang kehidupan masyarakat di wilayah Nusantara bagian timur lainnya. Dan di sini lahir berbagai tradisi maritim, tentunya seperti salah satunya kapal kora-kora ini sendiri. Nah, kapal kora-kora itu bukan kapal sembarangan loh. Kapal kora-kora itu menjadi menjadi kapal untuk menyampaikan rempah-rempah pas dulunya, terus juga sering dibuat peperangan dan juga untuk ritual-ritual adat di Maluku. Ya, jadi bahkan bisa dibilang kora-kora ini menjadi simbol tradisi yang melekat pada masyarakat Maluku itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita menarik historis, nah kapal kora-kora itu dikenal udah lama banget sebelum bangsa Eropa datang ke Maluku. Nah, di kapal kora-kora itu sendiri awalnya itu dia itu kapal yang kecil ya, gitu. Iya. Nah, mungkin dari sekecil ini seiring berjalannya waktu melakukan evaluasi dan melakukan reformasi gitu dalam bidang kapalnya, sehingga menjadi kapal yang besar dengan puluhan pendayung di sisi kanan dan kirinya yang semula bercadik dengan adanya sayap di sisi kirinya, dan juga sekarang menjadi kapal yang besar hingga dimuat penumpang, barang, hingga kargo rempah-rempah lainnya. Nah, bahkan pas masa kerajaan Islam seperti Tidore dan Ternate, itu tuh sekitar abad 15 sampai 17. Nah, kapal kora-kora ini beralih fungsi gitu sebagai kapal utama kerajaan. Ya, memang benar pada masa Islam seperti itu. Digunakan juga untuk seperti yang saya bilang tadi, bahwa digunakan untuk mengekspor rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Kemudian juga diplomasi politik, di mana raja-raja waktu itu menggunakan kapal kora-kora ini untuk transportasi sehari-harinya. Sampai di masa kolonial Belanda dan Portugis, armada ini dikenal sangat cepat dan terampil dalam mengarungi laut dahsyatnya timur. Nah, menariknya nih, kapal walaupun bangsa Eropa itu sudah datang ke Maluku, teknologinya lebih bagus dari yang ada di Maluku pada saat itu, tapi kapal kora-kora ini menjadi kapal utama gitu sebagai bentuk identitas lokal ataupun perjuangan melawan kolonialisme kayak gitu. Betul sekali. Nah, mungkin dari segi sejarahnya udah diceritakan. Selanjutnya pasti kora-kora ini beralkulturasi dengan budaya lokalnya dan kearifan lokalnya.
di mana kora-kora ini menjadi bentuk tradisi dan kebudayaan yang melekat pada masyarakat daerah timur seperti Maluku dan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin sejarah Indonesia ya, kita tuh nggak lepas dari kata gotong royong. Nah, di Maluku itu sendiri dinamakan sebagai mahosi. Nah, itu tuh apa ya? Jadi bayangkan kapal sebesar itu didayung oleh banyak orang, terus juga harus satu irama. Karena kalau misalkan nggak satu irama mungkin akan jalannya itu akan berkelok-kelok mungkin, nggak lurus, nggak pasti tujuannya kemana. Nah itu harus satu irama. Nah itu bentuk kerjasama gotong royong yang melekat di dalam kapal kora-kora tersebut. Nah, ya bener kata Amau tadi bahwa kora-kora itu didayung oleh bersama-sama, bahkan ada sampai 10 sampai 15 orang pendayung yang dari sisi kanan dan kirinya. Jadi total ada sebanyak 30-an orang mendayung. Dimana kalau satu orang yang kurang atau tidak seirama mendayung, maka kapal akan menjadi terkelok-kelok ataupun bisa juga tenggelam di dalam arus dasarnya Maluku. Nah, kemudian yang dapat diambil dari sini adalah arti bagaimana kebersamaan itu bisa membangun suatu nilai ke kunci dari keberhasilan itu sendiri. Nah, bahkan bukan hanya itu, dari kapal kora-kora ini kita belajar nilai kepemimpinan. Kalau misalkan kalian pernah menonton film kapal atau yang ada di Upin Ipin atau One Piece, itu pasti ada satu orang kapten yang bertugas untuk memberi aba-aba agar uh, awak kapal itu berdayung atau menjalankan kapal secara bersamaan gitu untuk mengarahkan gitu kapalnya ini ke tujuan yang sudah ditentukan gitu. Ya, betul sekali. Jadi karena itu, kora-kora ini sendiri bukan hanya alat fisik gitu, tapi melainkan sarana pendidikan dan juga sosial budaya pada masyarakat Maluku sendiri. Di mana isinya kora-kora ini mengajarkan kebudayaan, kebersamaan hingga sampai kemegahan arsitektur laut dari Maluku. Nah, kalau misalkan ditanya nih, kapal kora-kora ini masih ada nggak sih sampai saat ini? Nah, kapal kora-kora itu masih ada dan dipakai sampai saat ini, khususnya untuk festival-festival seperti festival Teluk Ambon dan juga festival Bandar. Ya, betul sekali. Kora-kora ini sekarang masih dipakai untuk bentuknya festival-festival budaya seperti yang telah dijelaskan saudara Amau bahwa ada festival Teluk Ambon dan juga festival Banda ya. Nah, jadi biasanya ada lomba-lomba yang diikuti oleh desa-desa di wilayah pesisir laut Maluku yang nilai lombanya ini bukan sekadar kecepatan tapi melalui budayanya, melalui seni dalam kora-koranya dan juga melalui siapa yang lebih kompak dalam membangun kora-kora itu sendiri pada saat itu. Namun yang sangat disayangkan ya, di zaman sekarang itu kan transportasi udah mulai canggih. Yang awalnya kora-kora itu untuk sebagai alat transportasi, sekarang sudah mulai tergantikan gitu oleh kapal-kapal yang lebih canggih, yang lebih cepat, dan juga yang lebih hemat budget gitu, bisa dibilang seperti itu. Ya, emang sekarang itu tantangannya lebih besar daripada masa lalu. Sekarang ini generasi muda juga jauh dari kata tradisi-tradisi dan penggunaan kapal kora-kora itu sendiri sebagai alat transportasi sehari-hari. Oleh karena itu, pelestarian kora-kora perlu diperbarui ya, atau perlu diupdate lagi supaya menjadi sarana pendidikan, kebudayaan, dan nilai seni pada masyarakat itu agar tidak hilang digerus oleh zaman. Ya, Ya, tapi kalau misalkan kita sadar nih ya, kapal kora-kora itu diabadikan loh sampai saat ini menjadi permainan kapal kora-kora yang suka ada di pasar malam. Pasar malam Dancel juga ada kan? Iya, itu dia. Ya. Saking terkenalnya kapal kora-kora. Nah, jadi kora-kora itu bukan hanya perahu jadul atau perahu masa lalu gitu, tapi kora-kora itu menyimpan banyak
kisah, sejarah, masa lalu, dan juga menyimpan banyak nilai seperti nilai persatuan, nilai kepemimpinan, dan juga nilai cinta kepada laut atau kemaritiman. Ya, jadi di tengah dunia yang semakin industrialisasi ya, modernisasi Ya. ini banyak pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha yang mengandalkan laut untuk transportasinya. Semangat, motivasi, dan kora-kora justru semakin relevan untuk kita pelajari hari ini. Karena kora-kora bukan cuma berfungsi sebagai di laut, tapi juga sebagai bentuk transportasi budaya di Indonesia, khususnya di wilayah timur Nusantara gitu. Ya. Semoga setelah mendengar podcast pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya melihat kapal kora-kora itu sebagai sekedar kapal gitu, tapi melihat bagaimana simbol perjuangan bangsa Maluku, Kepulauan Maluku, dan juga bisa dibilang iya. Ada juga di wilayah-wilayah situ menjadi sebagai pusat inspirasi bagi kita semua, bagi masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik lagi, agar orang-orang masa depan Indonesia, anak cucu kita nanti tidak menghilangkan tradisi-tradisi laut yang ada di wilayah, khususnya di wilayah timur tengah, di wilayah apa? Indonesia bagian ya. timur. Terima kasih. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi mungkin sekian kali ya, Ya. podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.